Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rian Ardiansah di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berguna di PLSQL, yaitu subprogram. Jadi, apa sih itu subprogram? Mengapa kita perlu paham tentang ini dan bagaimana penerapannya dalam dunia nyata? Nah, video ini akan membahas tuntas mulai dari prosedur, function, parameter, bahkan sampai nested subprogram dan kursor. Semua hal yang akan berguna untuk kalian yang ingin berkarir di bidang database khususnya Oracle. Sebelum masuk ke prakteknya, penting bagi kita untuk memahami konsep dasar dulu. Jadi, subprogram di PLSQL itu apa sih sebenarnya? Subprogram itu adalah blok kode yang kita buat sekali, tapi kita bisa panggil berkali-kali. Bayangkan seperti kita membuat cetakan kue. Sekali buat cetakan, kita bisa pakai cetakan itu berulang kali untuk membuat banyak kue yang sama persis. Keren kan? Ada dua jenis subprogram yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu prosedur. Fungsinya untuk melakukan serangkaian aksi atau proses. Yang kedua function. Tugasnya menghitung atau mengolah sesuatu dan mengembalikan nilai ke kita. Nah, perbedaan utama antara keduanya yaitu function selalu mengembalikan nilai sedangkan prosedur tidak harus. Ini sangat penting teman-teman. Oke, lanjut. Prosedur. Sekarang kita akan masuk ke praktek. Pertama-tama kita bahas prosedur. Kenapa sih kita butuh prosedur? Begini teman-teman. Bayangkan kalau kita punya tugas yang sering diulang-ulang. Misalnya, menambah data baru ke database. Daripada menulis query yang sama berkali-kali, lebih baik kita buat prosedurnya sekali, lalu tinggal kita panggil saja setiap kali kita membutuhkannya. Ini seperti prinsip drive, don't repeat yourself, yang sangat penting dalam bidang pemrograman. Oke, lanjut ke prakteknya. Sebelumnya, saya telah menyiapkan prosedur yang bernama region. Dan tugas prosedur ini adalah menambah data baru ke tabel region. Mari kita bahas baris per baris. Kita mulai dengan kata kunci yaitu create or replace procedure. Ini seperti kita bilang ke database, saya mau buat prosedur baru, atau kalau sudah ada yang namanya yang sama, ganti saja. Lalu ada region, ini adalah nama prosedur kita. Pemilihan nama yang jelas seperti ini sangat penting agar kode mudah dipahami. Di dalam kurung kita punya parameter p region name in varchar2. Ini adalah variabel yang kita buat. Aulan p ini menandakan ini adalah parameter. Ini adalah aturan penamaan yang harus diikuti. Selanjutnya ada kata kunci if yang menandakan pendeklarasian variabel. Kita deklarasikan pnew id dengan tipe number untuk menyimpan id region baru. Setelah begin, mulailah isi prosedur yang sebenarnya. Pertama kita cari id tertinggi pada tabel. Tambahkan 1 dan simpan ke variabel pnew id. Perhatikan fungsi npl di sini. Ini adalah fungsi yang sangat bagus karena mencegah error jika tabel kosong, dengan mengembalikan nilai 0 jika max region id menghasilkan 0. Kemudian kita bahas insert. Data dengan id yang sudah kita dapat, nama region parameter. Terakhir kita commit. Perubahan agar tersimpan permanen di database. Prosedur ini berguna untuk mengotomatisasi proses penambahan data dengan ID yang selalu urut. Ini jauh lebih aman daripada input manual yang berisiko duplikasi atau kesalahan. Oke, kita langsung execute saja prosedur ini. Caranya yaitu kalian login dulu ke akun SQL Plus kalian. Login seperti biasa. Sebelumnya saya sudah menyiapkan akun SQL Plus yang sudah saya import PL/SQL skemanya. Jika teman-teman ingin mendownload PL/SQL skemanya, bisa kalian lihat di deskripsi video ini.
Nah, sebelum kita execute prosedur yang telah kita buat, kita harus men-set server output on terlebih dahulu agar menampilkan output. Kemudian kita create prosedur terlebih dahulu dengan cara copy relative path, kemudian add, Ctrl C paste. Prosedur created. Nah, bagaimana cara mengexecute prosedur tersebut? Kita tinggal memanggil nama prosedur. Nama prosedurnya yaitu region. Region, kemudian kita bisa memasukkan nama region yang ingin kita masukkan. Misalkan saya ingin memasukkan nama region Indonesia. Jangan lupa tanda titik koma ya. Kemudian N. Oke, prosedur successfully completed. Nah, di sini kita bisa ngecek apakah di tabel region sudah ada region bernama Indonesia. Cara ngeceknya yaitu select region name, from region. Nah, di sini sudah tertambahkan region Indonesia, yaitu region baru. Oke, selanjutnya kita akan membahas function. Nah, kalau prosedur adalah lakukan sesuatu, kalau function adalah berikan saya sesuatu. Function selalu mengembalikan nilai, itulah ciri khasnya. Kapan kita butuh function? Ketika kita perlu melakukan perhitungan atau operasi yang menghasilkan nilai yang akan kita pakai lagi. Misalkan, kita menghitung total data, mencari rata-rata, atau mengubah nilai intinya. Function adalah jawaban untuk pertanyaan berapa atau apa hasilnya. Sebelumnya saya udah menyiapkan file function.sql. Di sini, mari kita analisis function sederhana ini. Namanya count_countries. Dan tugasnya menghitung berapa banyak negara di database kita. Perhatikan strukturnya. Create or replace function. Diikuti nama function. Bedanya dengan prosedur, kita wajib menentukan tipe data apa yang akan dikembalikan menggunakan kunci return. Di sini, function kita akan mengembalikan tipe number setelah is. Kita deklarasikan variabel lokal pcount untuk menyimpan hasil hitungnya di blok utama. Kita select count dari tabel countries, simpan hasilnya ke pcount yang sangat penting. Perhatikan pernyataan return pcount di akhir. Ini adalah bagian paling penting dari function. Tanpa pernyataan return, function tidak valid dan akan error. Function wajib mengembalikan nilai sesuai dengan tipe yang sudah dideklarasikan di awal. Function ini menjadi sangat berguna ketika kita ingin tahu jumlah negara tanpa perlu menulis query select count berulang-ulang kali dan cukup panggil functionnya saja. Nah, bagaimana cara memanggil functionnya? Untuk memanggil function, susunannya akan berbeda dengan prosedur. Kita bisa langsung memanggilnya dalam query select. Oke, pertama-tama kita meng-create functionnya dulu di terminal dengan cara Shift V dan enter, function created. Kemudian kita bisa tinggal panggil saja dengan metode select. Nama functionnya count_countries from Oke, maka akan menampilkan output jumlah negara yang berada pada tabel kita, yaitu 244. Nah, dual di select count countries ini
adalah dummy di Oracle yang sering digunakan untuk operasi seperti ini. Hasilnya akan keluar berupa angka, yaitu jumlah negara database kita. Keuntungan besar dari function adalah kita menggunakannya dalam query SQL biasa, seperti select, where, atau bahkan di prosedur lain. Ini membuat function sangat fleksibel dan berguna. Ini perbedaan kunci antara prosedur dan function ya teman-teman. Prosedur itu akan melakukan operasi kompleks function untuk mendapatkan hasil perhitungannya. Oke, ke bagian selanjutnya yaitu parameter. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu konsep paling penting tapi bikin bingung, parameter. Parameter itu seperti pintu komunikasi antara subprogram dengan dunia luar. Ada 3 jenis parameter di dalam PL SQL yang perlu kita pahami dengan baik. Pertama adalah parameter in. Ini adalah pintu masuk satu arah. Data hanya bisa masuk ke subprogram dan tidak bisa keluar. Bayangkan seperti sebuah kotak surat. Kita bisa memasukkannya ke surat, tapi kotak tidak akan mengembalikan apapun. Parameter in adalah default jika kita tidak melakukan jenis parameter. Kedua adalah parameter out. Ini kebalikannya. Data hanya bisa keluar dari subprogram dan tidak bisa masuk. Ini seperti mesin penjual otomatis. Kita tidak bisa memasukkan barang, tapi mesin akan mengeluarkan sesuatu. Terakhir adalah parameter in-out. Ini dua arah, data bisa masuk dan bisa keluar dalam bentuk baru. Ini seperti layanan cuci mobil. Kita bisa memasukkan mobil kotor dan kita bisa mendapatkan kembali mobil yang sudah bersih. Penamaan tentang parameter ini sangat dasar untuk membuat subprogram yang efektif. Sebelumnya saya juga sudah membuat sebuah file SQL untuk parameter. Oke, mari kita lihat penerapan parameter dalam prosedur ini. Prosedur get country name punya dua parameter. Parameter pertama pCountryID dengan mode in untuk menerima ID negara yang dicari. Perhatikan tipe datanya menggunakan %type. Ini adalah cara terbaik karena tipe data akan otomatis mengikuti kolom country ID pada tabel countries. Jika struktur tabel berubah, prosedur tetap valid. Parameter kedua yaitu pCountry name dengan mode out untuk menampung hasil pencarian. Ini akan diisi dengan nama negara yang akan ditemukan dan dikembalikan ke pemanggil prosedur. Di dalam blok begin, kita melakukan select untuk mencari nama negara berdasarkan ID, dan hasilnya langsung disimpan ke parameter out. Ini adalah cara prosedur untuk mengembalikan hasil tanpa menggunakan return seperti function. Dengan parameter out, prosedur bisa mengembalikan lebih dari satu nilai, bahkan tipe data yang berbeda. Ini keuntungan besar dibanding function yang hanya bisa return satu nilai. Oke, langsung kita execute prosedurnya. Caranya seperti biasa, kita copy relative path, kemudian kita add cp untuk membuat prosedurnya. Declare countries. Country name type percent type begin country name, misalkan nama ini country 1.
Oh, di sini error titik koma ya. Nggak bisa dari awal. Oke, untuk memanggil prosedur parameter, pertama kita mendeklarasikan variabel p country name untuk menampung hasil. Variabel ini harus tipe data yang cocok untuk parameter out. Kemudian kita panggil prosedur dengan dua parameter, ID negara dan variabel angka yang sudah dideklarasikan tadi. Setelah prosedur dijalankan, variabel p country name akan berisi nama negara yang berhasil ditemukan. Untuk melihat hasilnya, kita tampilkan dengan dbms put line. Ini adalah kehebatan parameter out. Kita bisa mendapatkan hasil prosedur tanpa menggunakan sintaks select seperti pada function. Ini sangat berguna untuk operasi kompleks tanpa perlu mengembalikan banyak nilai sekaligus. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya nested subprogram. Sekarang kita akan membahas fitur PLSQL yang sangat berguna tapi jarang dibahas mendalam, nested subprogram. Apa itu nested subprogram? Sederhananya, ini adalah subprogram di dalam subprogram. Kita bisa membuat prosedur atau function di dalam prosedur atau function lainnya. Keren banget kan? Tapi, kapan kita perlu menggunakan nested subprogram? Situasi ideal adalah ketika ada tugas kecil yang hanya dibutuhkan oleh prosedur tertentu. Daripada membuat prosedur terpisah yang hanya dipanggil sekali, lebih baik kita buat sebagai nested subprogram. Ini juga membantu menyembunyikan detail pelaksanaan sehingga kode lebih rapi dan aman. Oke, lanjut ke file SQL-nya. Nah, mari kita analisis contoh nested subprogram ini. Kita punya prosedur utama bernama manage region, tapi di bagian deklarasi is, di sini kita mendefinisikan prosedur lain bernama show message. Prosedur show message ini adalah nested prosedur. Dia hanya ada di dalam prosedur manage region. Dia punya begin dan end sendiri yang terpisah dari prosedur induknya. Ini seperti membuat fungsi pembantu yang hanya bisa diakses oleh prosedur utama. Di blok begin, prosedur utama, kita memanggil nested prosedur tersebut dan memanggil prosedur biasa. Apa keuntungannya? Pertama, ini membuat kode lebih modular dan lebih mudah dibaca. Kedua, nested prosedur seperti show message tidak dipanggil dari luar. Manage region ini memastikan menyembunyikan keamanan yang lebih keren lagi. Nested prosedur bisa mengakses semua variabel dari prosedur induknya. Ini membuat komunikasi antar prosedur menjadi sangat efisien. Fitur ini sangat berguna untuk memecah prosedur kompleks menjadi langkah-langkah kecil dan terfokus. Oke, lanjut. Kita execute prosedur nested prosedur ini. Caranya sama seperti
prosedur biasa, yaitu kita panggil manage region. Oke, ketika kita jalankan manage region, semua kode di dalamnya akan dieksekusi termasuk pemanggilan nested procedure show message. Hasilnya adalah persen managing region data yang ditampilkan di output. Perlu diingat, kita tidak bisa langsung memanggil show message dari luar karena dia adalah nested procedure. Ini adalah salah satu keamanan yang diberikan oleh konsep nested subprogram. Kita bisa menyembunyikan detail pelaksanaan dari luar. Lanjut. Oke, terakhir tapi sangat penting kita bahas kursor subprogram. Jadi apa itu kursor? Kursor adalah cara PL/SQL untuk mengakses hasil query baris per baris. Ini sangat penting ketika kita berurusan dengan banyak data. Bayangkan kursor seperti penunjuk jari yang bergerak pada satu baris ke baris berikutnya. Tanpa kursor, kita hanya bisa mengambil satu baris data. Dengan kursor, kita bisa melewati semua baris yang dikembalikan query satu persatu. Di dunia nyata, kursor ini digunakan hampir di semua aplikasi besar yang perlu memproses banyak data secara efisien. Lanjut ke praktek prosedurnya. Di sini saya sudah menyiapkan file .sql kursor. Kita mulai dengan prosedur bernama list location. Tujuannya adalah untuk menampilkan semua lokasi yang ada di database. Setelah is, kita deklarasikan kursor log kursor is. Kursor ini berisi query select yang mengambil location ID dan city tabel location. Ini seperti menyiapkan petunjuk yang akan membaca hasil query satu persatu. Di dalam blok begin, kita gunakan log for dengan sintak for record variable in kursor name log. Ini adalah cara paling bagus di PL/SQL untuk melewati semua hasil kursor. Untuk setiap putaran, variabel log akan berisi satu baris hasil query dengan kolom location ID dan city. Dan kita bisa menampilkan datanya dengan dbms put len. PL/SQL secara otomatis menangani semua kerumitan kursor ketika kita membuka kursor, mengambil data, dan menutup kursor. Semua dalam loop for sederhana. Ini jauh lebih bersih dari kursor eksplisit yang memerlukan open, fetch, dan close manual. Prosedur ini adalah subprogram karena merupakan blok kode bernama yang dapat dipanggil berulang kali. Dan dalam hal ini, dia bisa melakukan tugasnya secara spesifik, yaitu menampilkan lokasi database. Oke, lanjut. Kita execute programnya. Caranya seperti biasa. Locations. Nah, begitu dijalankan, prosedur ini akan menampilkan semua ID dan nama kota dari tabel location satu persatu. Keajaiban kursor adalah kemampuannya yang untuk menangani banyak data secara efisien. Bayangkan jika ada ribuan lokasi, kursor tetap efisien hanya memproses satu baris pada satu waktu dan tidak perlu memuat semua data ke memori sekaligus. Di dunia nyata, kursor adalah alat yang penting para DBA dan pengembang untuk menangani operasi kelompok dan pemrosesan data massal. Itu sebabnya pemahaman tentang kursor dalam subprogram sangat
berharga di dunia profesional. Mungkin cukup sekian video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.